Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derivat asam karboksilat yang berikutnya adalah amida. Amida itu adalah senyawa yang mengandung gugus nitrogen trivalen yang terikat pada gugus karbonil. Jadi ada N sini yang mengikat 3 buah gugus. Kesini adalah C, kesini adalah H. 2 buah. Bisa juga H diganti oleh R nantinya. Dan ini karbonil. Amida itu banyak juga kita temui. Di antaranya adalah sini nikotinamid. Mana gugus amidanya? Nah, kita akan lingkari. Itu adalah gugus amidanya. Kemudian juga terdapat pada kafein. Di mana di sini kita lihat nih gugus amida. Tapi amidanya dalam bentuk siklik. Dan itulah yang disebut dengan laktam. Amida dalam bentuk siklik. Di sini juga sebenarnya ada 2 gugus amidanya, ini CON. Ya. Ini juga gugus amidanya. Selanjutnya, yang berikutnya adalah dietilamida asam liserga atau LSD. Gugus amidanya adalah ini. Tata nama amida. Amida itu namanya berasal dari turunan asam karboksilat, di mana asam OAT atau AT itu menjadi amida. Contoh, C-nya 2 berarti adalah sam etanol. Berarti dengan demikian, maka ini namanya adalah samnya dibuang, akhiran OAT berarti etanamida. Kemudian kalau ini C-nya 4 berarti butanamida. Selanjutnya nama trivialnya juga analog dengan itu. Kalau ini adalah sam asetat, tentu ini adalah menjadi asetamida. Jadi asamnya dibuang, atnya juga dibuang. Kalau ini tentu menjadi butiramida. Karena berasal dari butiril. Nah, ini adalah contoh di mana tidak ada alkil terikat pada N. Bagaimana kalau ada alkil yang terikat pada N, maka diberi awalan N-alkil. Contoh, maka namanya adalah kita sebutkan dulu apa yang terikat pada N-nya. Sehingga namanya nanti adalah N, C-nya 1 berarti N-metil. Nah, ini kan asalnya dari benzoat berarti benzamida. Itu namanya adalah N-metil benzamida. Nah, bagaimana kalau seandainya di N ini terikat 2 buah alkil? Seperti ini, tentunya namanya adalah seperti tadi, alkilnya disebut dan posisi alkil pada N berarti N dimetil, C-nya cuma 1 berarti formamida.
Sekali lagi, bahwa diawali dengan alkil yang terikat pada N, baru diikuti dengan nama amidanya. Pembuatan amida. Amida itu dapat dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif, yang kita sudah bahas sebelumnya. Di antaranya adalah dengan klorida asam, dengan anhidrida, dan dengan ester tentunya. Ketiga senyawa ini direaksikan dengan amina. Misalnya kita reaksikan dengan amina sekunder. Misalnya RNH2. Ini juga dengan RNH2. Ini juga dengan RNH2. Tentunya di sini apa hasilnya? Tentunya hasilnya itu adalah senyawa yang sama. Dalam hal ini menghasilkan amida. Karena hasilnya sama, kita tulis dengan cara seperti ini aja. Jadi bentuk itu adalah R C O N H dalam hal ini. Jadi ini adalah merupakan amida. Jadi ini hasilnya. Ini juga sama. Sekali lagi kita tegaskan bahwa pembuatan amida adalah dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif, yaitu klorida asam, anhidrida, dan ester, menghasilkan amida. 3. Reaksi amida. Amida itu mempunyai sepasang elektron pada N-nya. Tentunya kita berharap bahwa dia akan bereaksi dengan asam, seperti halnya pada amonia ataupun pada amina. Tapi kenyataannya bahwa sebuah amida tidak bereaksi dengan asam. Untuk amida itu termasuk pada basa lemah dengan pKb-nya sekitar 15-16. Ini sangat kontras dengan amina, misalnya metilamin, di mana pKb-nya itu adalah 3,34. Artinya adalah bahwa kebasaan sebuah amina itu jauh lebih besar dibandingkan kebasaan dari amida. Kenapa dia kurang asam? Hal ini karena adanya struktur resonansi di mana N terikat dengan karbonil yang memiliki ikatan rangkap 2. Sehingga nanti dimungkinkan terjadi resonansi. Kita lihat bagaimana resonansi terjadi. Maka elektron ini bisa pindah ke ikatan ini dan terjadi pergeseran juga di sini. Apa yang terbentuk? Tentunya nanti yang akan terbentuk itu adalah R C O min sini terangkap NH2. N-nya bermuatan positif. Bisa kita hitung dari muatan formalnya. Elektron valensinya adalah 5. Ikatannya sekarang 2 tambah 2 adalah 4.
elektron bebasnya adalah 0. Sehingga ini adalah plus 1. N bermuatan positif 1. Nah, karena N bermuatan positif, tentunya dia tidak akan bersifat sebagai basa. Nah, kita contohkan. Sebuah metilamin yang direaksikan dengan HCl encer, hasilnya adalah kalau ini tentu adalah metilamin. Kalau ini tentu adalah metil amonium klorida. Sedangkan kalau kita reaksikan itu adalah amida, kita contohkan aja dengan setamida. Ini adalah asetamida. Direaksikan dengan hasil yang sama, yaitu hasil yang encer. Maka di sini tidak ditemukan atau tidak didapatkan garam yang berarti. Artinya di sini tidak terbentuk garam. Kalaupun terbentuk sedikit sekali. Apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan adalah bahwa kebasaan dari sebuah amida itu adalah jauh lebih lemah dibandingkan kebasaan dari sebuah amina dalam hal ini. Pertama adalah hidrolisis. Hidrolisis suatu amida itu bisa berlangsung dalam suasana asam dan suasana basa. Seperti halnya pada ester, di mana nanti baik H plus maupun OH-nya itu bertindak sebagai pereaksi, bukan sebagai katalis. Dan kita harus buat dengan perbandingan 1:1. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa dalam suasana asam maupun dalam suasana basa, reaksinya tidak reversible. Karena kalau itu adalah berupa ester, dalam suasana asam, reaksinya adalah reversible. Sementara kalau untuk amida, dia tidak reversible. Berarti hasilnya akan lebih bagus atau rendemennya lebih baik. Contoh, ini tentu adalah NN dimetil, C-nya ada 3, berarti propanamida. Nah, dalam suasana asam, hasilnya nanti adalah tentu asam karboksilat. Sini. Nah, ditambah dengan tentu ini akan lepas N-nya. Nah, ini adalah ion dimetil amonium. Sementara ini adalah asam propanol. Bagaimana halnya dengan dalam suasana basa? Hasilnya adalah tentu ini adalah berupa ion propanol, dan ini adalah dimetilamid.
Apa yang membedakan di antara kedua reaksi ini? Tentunya adalah kalau di sini dihasilkan asam propanoat, kalau di sini dihasilkan ion propanoat. Bagaimana mekanisme reaksi dalam suasana asam ataupun dalam suasana basa? Berikut kita akan jelaskan. Hidrolisis dalam suasana asam. Hidrolisis dalam suasana asam caranya analog saja dengan hidrolisis ester dalam suasana asam. Di mana di tahap awal ini terjadi protonasi. Sehingga hasilnya adalah tahap kedua, barulah dilakukan penyerangan oleh nukleofil. Dalam hal ini adalah air. Sehingga nanti hasilnya adalah O-nya akan menjadi positif. Berikutnya, lepasnya H+. Di dalam hal ini, sehingga hasilnya nanti adalah berikutnya, kembali terjadi protonasi. Yang mana yang diprotonasi? Ada dua kemungkinan, ada OH, ada NH2. Tentunya kalau OH diprotonasi, dia akan lepas kembali. Karena ini menjadi air lagi, dia akan lepas kembali. Sehingga yang diprotonkan di sini adalah NH2. Hasilnya nanti adalah NH2 berarti menjadi NH3 plus bisa kita hitung muatan formalnya di sini untuk N, di mana N elektron valensinya adalah 5 dikurangi dengan yang terikat ada kurangi N elektron valensi 5 dikurangi dengan ikatannya adalah 4, 3 tambah 1 4, elektron bebasnya tidak ada, sehingga ini positif 1. Berikutnya adalah lepasnya H+ sini. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ini tidak reversible lagi. Ya, kalau ini masih reversible, ini tidak reversible lagi. Berarti nanti ini sini lepas H+ dan ini akan melepaskan NH3. Sehingga hasilnya adalah ini tentu dia akan menjadi begini, menjadi karbonil. Artinya ini sudah membentuk asam karboksila. Tentu ditambah dengan NH3. Selanjutnya NH3 ini
akan berikatan dengan H plus yang ada di sini. Sehingga hasilnya nanti adalah tentu NH4 plus. Jadi adanya pembentukan NH4 plus ini menunjukkan bahwa H plus di sini bukan bersifat sebagai katalis, tetapi bersifat sebagai pereaksi. Tentu kalau dalam hal ini, kalau ini awalnya adalah benzamida, setelah dihidrolisis menjadi asam benzoat. Itulah mekanisme hidrolisis dalam suasana asam. Hidrolisis basa. Hidrolisis basa dari sebuah amida itu serupa dengan hidrolisis sebuah ester dalam suasana basa, atau yang disebut juga dengan penyabunan. Produknya nanti adalah tentu berupa garam karboksilat. Seperti kita sampaikan di awal bahwa OH- itu bertindak sebagai pereaksi. Ini sesungguhnya adalah reaksi adisi. Hasilnya adalah selanjutnya terjadi eliminasi. Sehingga nanti yang terbentuk seperti ini. Adalah asam karboksilat dan NH2-. Ini adalah basa yang sangat kuat, NH2-. Ini adalah suatu asam, sehingga nanti akan terjadi pertukaran secara cepat, dalam arti kata bahwa NH2 akan mengikat H yang ada di sini. Sehingga nanti hasilnya adalah ditambah dengan NH3. Tentunya ini adalah berupa ion propanol. Kalau ini awalnya adalah propanamida. Dan jelas bahwa di sini bahwa OH memang bertindak sebagai pereaksi. Dan reaksinya pun juga tidak reversible. Tugas yang pertama, aspartam itu adalah pemanis buatan yang berkalori rendah. Senyawa ini adalah dipeptida. Ramalkan produk hidrolisisnya. A. Cl dalam air. B. NaOH dalam air. Ini rumusnya, aspartam. Yang kedua, apakah produk hidrolisis? Yang pertama adalah nikotinamid dalam asam, LSD dalam basa, kemudian senyawa berikut dalam basa. Yang kedua adalah reduksi. Reduksi sebuah amida dengan litium aluminium hidrida itu akan mengubah gugus karbonil menjadi CH2. Kita tahu bahwa litium aluminium hidrida adalah pereduksi yang kuat. Bagaimana kalau kita gunakan pereduksi yang lebih lembut? NaBH4 atau natrium boron hidrida, maka dia tidak bereaksi. Jadi dengan demikian, kalau ini gugus amida secara umum, maka hasilnya nanti adalah
kita tinggal mengubah gugus karbonilnya menjadi CH2. Berarti nanti yang terbentuk itu adalah berupa amina. Yang awalnya ini adalah amida tentunya. Contoh, ini adalah metil ya. Berarti kita tulis namanya dulu. Berarti ini adalah N. Metil, C-nya ada 12. Do, D, K. Sehingga namanya adalah N-metil dodekanamida. Seperti tadi, tinggal merubah gugus CO menjadi CH2. Berarti dengan demikian tentunya ini akan menjadi N-metil dodekamina. Ini adalah 5 dimetil 2 pirilidon. Nah, seperti tadi bahwa merubah ini menjadi CH2. Sehingga nanti yang terbentuk tentunya adalah nah, di sini sudah ada H biar kelihatan. Ada. Ini CH3. Berarti ini adalah 22 dimetil pirolidon. Mungkin ada yang kurang. Di sini mestinya ada H. Sini juga ada H. Apa yang kita lihat di sini bahwa memang gugus karbonil di sini berubah menjadi CH2. Gugus karbonil di sini menjadi CH2. Sehingga dari awalnya itu adalah berupa amida, nanti dia akan menjadi amina. Ini adalah sebuah amida. Nah, ini adalah lithium aluminium hidrida. Kalau kita tulis secara lengkap, LiAl. Nah, Li-nya kan positif. Ini akan bermuatan negatif. AlH4. Makanya di sini AlH3, ini hanya satu lagi, AlH4. Tahap pertama adalah adisi H- pada karbonil. Sehingga terbentuk RCO-. Sini adalah NR2. Nah, di sini mengikat H. Langkah berikutnya adalah oksigen ini direbut oleh aluminium hidrida. Tentu sekarang ada AlH3. Sehingga apa yang terbentuk? Tentunya yang terbentuk itu adalah, kita tulis agak ke bawah,
Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, tentunya Al-nya kembali bermuatan negatif. Kita hitung, elektron valensi dari Al itu adalah 3. Yang terikat adalah 3 di sini, 1 di sini, 4. Bebasnya 0, sama dengan min 1. Sementara kalau O yang ini tentunya elektron valensinya adalah 6. Ikatannya di sini adalah 2 dan bebasnya 4. Sehingga jumlahnya 0. Baru dari bentuk ini dia akan menjadi imina atau iminium. Kita lihat sini. Ke O lagi. Elektron ini. Nah. Sehingga apa yang terbentuk? Tentunya adalah R, C. Di sini kita lihat bahwa ini membentuk ikatan rangka. N, R, 2. Ini ada H yang tadi. Dan ini tentu dia akan membentuk OALH3, 2 min. Ya. Jadi kalau mau ditulis secara lengkap, tentu dia akan bentuk gitu. Sehingga karena elektron ini pindah ke O lagi, pasangan elektronnya kembali ada 6. Dan kalau kita hitung lagi, tentunya sini untuk O-nya ini tentu ini adalah bermuatan negatif. Kita hitung aja 6 kurang yang dekat 1 tambah 6 dengan min 1. Al pun juga demikian. Elektron valensinya adalah 3 kurang ikatannya ada 4, bebasnya 0 dengan min 1. Jadi di sini Al-nya negatif, O-nya juga negatif. Sementara kalau yang ini N juga kita bisa hitung. Elektron valensi N adalah 5, kurangi dengan ikatannya ada 4, bebasnya 0. Sehingga ini adalah positif 1. Nah, hasil dari ini kembali bereaksi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini H yang ini. Nah, dia balik lagi. Sehingga apa yang terjadi atau yang terbentuk tentunya adalah, kalau untuk yang ini kita tulis ke bawahnya. Tentunya di sini R, C. Nah, ini ada H. Ini juga ada H. Kemudian ini N, R. Sehingga kita lihat di sini tentunya dia sudah menjadi CH2. Ini kalau mau ditambahkan tentu ini menjadi L H2. Oke. Dan kalau kita perhatikan secara garis besarnya bahwa kita bisa lihat di sini bahwa gugus yang awalnya ini adalah CO sudah direduksi menjadi CH2. Contoh, nah, LiAlH4
Nah, kalau secara ringkas, maka nanti hasilnya adalah tentunya ini untuk memperlihatkan aja seperti dan nanti yang terbentuk adalah berupa amina. Poliamida. Poliamida yang paling lazim itu adalah protein. Protein ini akan dibahas secara khusus pada bab yang berbeda. Contoh poliamida sintetis adalah nilon 6,6. Di mana nilon ini dibuat dari asam adipan yang ini dengan 1,6 heksanadiamin. Ini tentu namanya adalah sam heksana dioat. Kemudian di sini tentu namanya adalah 1,6 heksana diamin. Atau ini juga disebut dengan sam adipan. Apa yang terjadi? Di mana di sini gugus asam bereaksi dengan gugus aminanya dengan melepaskan air. Sehingga nanti kalau direaksikan, misalnya ini ada X, ini juga ada X, maka hasilnya nanti adalah tentunya ujung ini aja. Nah, ke sini dia akan C ini akan berkaitan dengan N. Sama ini adalah NH. Inilah yang kita sebut dengan nilon 6,6. Nah, ada lagi nilon sintetis yang disebut dengan nilon 6. Di mana monomernya adalah berupa kaprolaktam. Apa itu kaprolaktam? Kaprolaktam itu adalah cincin lingkar 7 dari sebuah amida. Perlu disampaikan juga adalah bahwa kalau ester itu dalam bentuk cincin disebut dengan lakton, maka amida dalam bentuk siklik disebut dengan laktan. Ini lingkar 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 7. Tentunya apabila ini dihidrolisis, maka yang terjadi adalah pemutusan ikatan antara gugus karbonil dengan
N-nya. Sehingga yang terbentuk tentunya adalah seperti ini. N berarti CH2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ujung yang satu lagi berarti ini adalah gugus asamnya. Karena ini ada X, ini juga ada X. Sehingga dengan demikian nantinya terjadi reaksi antara senyawa ini dengan senyawa yang lainnya. Dalam arti kata adalah laktam yang sudah dihidrolisis sehingga dia membentuk lantai lurus. Sehingga nanti hasilnya adalah NH. Ujung di sini H-nya dibuang satu, ujung yang satu lagi OH-nya yang dibuang. Karena di sini tidak akan terjadi -2. Sehingga di sini akan jadi NH CH2 itu 2, 3, 4, 5 CO. Nah, kira-kira demikian. Nah, inilah yang disebut dengan nilon 6. Ini tadi namanya adalah kaprolaktam. Jadi poliamida sintetis yang kita buat di sini adalah nilon 6,6 dan nilon 6. Kenapa 6,6? Karena asamnya memiliki C-nya 6, amina juga memiliki C yang juga 6. Untuk yang nilon 6, karena monomernya memiliki jumlah C-nya 6. Dan tentunya kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa baik senyawa yang pertama maupun yang kedua nanti dia akan membentuk polimer lurus atau polimer yang linear. Kenapa? Karena di sini dia memiliki 2 buah gugus fungsi, ini juga memiliki 2 buah gugus fungsi. Demikianlah pembahasan kita tentang derivat asam karboksilat bagian yang ke-6, yaitu amida. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.